Jeritan batin fakir miskin didengar oleh Allah. Jangan macam-macam kita. Makanya jadi orang kaya jangan pelit, medit, bagi fakir miskin, santunin yatim, ya kan, Pok? Iya, kalau ada orang kaya duitnya banyak nih, tapi pelit, hartanya banyak, pelit, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, ya kan? Nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak, po jadi kembang balai itu dia. Orang pelit sama orang, ya Allah, dicebokin, makan disuapin, dijemur 7:30 pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi mana, besok dijemur lagi. Yo, anaknya pas lagi jemur lupa ngangkat, lagi main game aja anaknya di HP. Pas 11:30 baru inget, bu lo bapak belum keangkat ini. Akhirnya bapaknya kaku kering, po dia ya kagak tahu bapaknya udah uled. Jangan pelit. Orang disebut kaya kan ada yang miskin, ya kan? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, begitu kan? Au kama qala Roma Irama fidang dutihi, begitu kira-kira. Bu, Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai saking sayangnya Nabi sama orang miskin, bu, cintanya sama orang susah, bu, Nabi sampai berdoa, bang. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Ya bang, kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan, susah, susah, udah susah. Ya engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan kita mah. Ya Allah, lengket banget miskin sama kita. Emang begitu, makanya kadang-kadang orang miskin gak enak bang, jadi orang susah, dihina mulu. Kadang ngasih sumbangan pakai ngomong bahasanya raskin. Ya Allah, kan itu penghinaan buat kita. Raskin kan singkatan, beras orang miskin. Orang ganti apa istilahnya, Pak Lurah ganti itu, jangan gituan, RW, iya orang apaan kayak gitu, jangan raskin. Raskin beras orang miskin, kayaknya dihina banget. Orang kaya makan raskin, kan agak pantes. Ini orang kaya mah beda berasnya dong, raskai, ya kan? Iya bu, nah iyalah, gak enak bang, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget dah. Engkong saya, bapak saya, emak saya, semuanya, uak saya, nggak ada yang turunan miskin po, alhamdulillah. Fakir. Kalau miskin mendingan bang, fakir udah keblangsak banget ya Allah. Emak anak ke-13 makan berebut bang, ya Allah. Itu yang badai hidup, yang mati belum dihitung kata emak. Ya Allah 13 setahun atu beranak, brol brol brol, gampang banget beranak emak kita. Ya Allah, kayak anu bang, kayak kucing, gampang banget beranak, brol brol. Subur emang orang-orang tua dulu bang. Emak saya tuh subur banget. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu, po. Emak lewat tuh ketetesan bunting. Itu saking suburnya orang tua dulu. Allah, 13 makan berebut, udah enak banget Bang Lurah. Ya kalau ingat ke situ cerita, waduh, ilah ngenes hati. Ya ini rorod kita. Deh. Anak 13 makan berebut, nasi sepiring, po. Anak 13, emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul sama nenek. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Disatuin po, indel jadi satu, digoreng, berebut kita makan. Alhamdulillah cetom banget berebut. Sampai sekarang hidup alhamdulillah. Tuh, punya telur 2 biji di dadar sama emak. Ya elah, mana telur tipis banget po di dadar. Udah ngerasain gak enak banget dah. Pas kita makan udah gak berasa telur. Iya, berasa minyak doang blemesan di bibir. Udah gak enak, udah jadi orang susah. Sedih kalau ingat ke situ, po. Sedih. Dari 13 orang sekarang udah tinggal 5 saudara saya. Bener, po. Pada mati semua. Ya, asal makan berebut keinjak atu mati. Saking susahnya. Ada yang serakabat, abang saya makan kelolodan mati atu gitu. La ilaha illallah.
Boro-boro makan daging ya, udah kagak bisa dah kok makan enak. Ngarepin ada yang mati doang kalau makan daging di kampung. Ada yang mati tahlilan udah ngomong nya itu ikut baba lu sono noto. Tahlilan ntar dapat besek lu kan dapat daging dalamnya. Iya, ngikut kita malam ketujuh tahlil sama baba diajak. Dia pas po dapat besek dagingnya sekepel. Itu emak yang megang udah jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut. Sini emak yang ngatur, sini sini sini. Lu yang gede ngalah, duduk 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 tuh. Ya Allah po dipocelin nih buat lu sejuring, sejuring, sejuring. Pas kita makan gak berasa daging, Bang. Berasa kecap doang, Bo. Ya ilaha illallah. Masih gitunya gak enak. Pernah sampai 3 bulan gak makan-makan daging, ngerasain itu. Nggak ada yang mati di kampung. Aduh, aduh. Adik saya pakai nanya lagi, Mbak, emang nggak ada yang mati apa? Baba sampai nyaut, ngambil sorban, kok ditaruh di pundaknya, entar kali neng, sore-sorean, begitu atau Baba. Alhamdulillah, mulut orang tua manjur, diumumin di musola, maghrib, marbot ketiban beduk mati, tahlil lagi dah, sampai ke situ. Menes po, ngenak jadi orang susah, ngenak, ngenak, ngenak po. Ya ilaha illallah, enak. Nabi makanya demen banget sama orang miskin, sampai-sampai nyuruh Rasulullah nyuruh kita tuh. Apa yang disuruh oleh Rasul buat kita? Idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang kan pada terbalik. Banyak kan di kampung begitu po, gila ada orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu emang, ada orang kaya mati nih, ya mimpin tahlil tuh ustadz, enggak kelar-kelar mimpin tahlil 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk lama amat ini la ilaha illallah, makannya enak-enak, ya giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, lah kelar ya, jangan pikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun begitu kata dia. Ya Allah, Masya Allah, Nabi sayang cinta, makanya jangan pernah kita benci sama orang miskin. Makanya prioritas utama, bahkan fakir miskin abang dilindungi undang-undang. Tuh, jangan macam-macam, ada undang-undangnya. Mana undang-undangnya? Amanat undang-undang jelas, fakir miskin dipelihara oleh negara, bener? Lah iyalah, seluruh kekayaan negeri ini dikelola oleh negara. Ya kan, dimiliki sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, benar? Iya, jangan dikorupsi dong. Makanya besok bebe jangan sampai salah pilih tanggal 27. Iya bang, pilih yang kita tahu lagunya, ya enggak? Ya enggak? Iyalah, yang udah pada dilantik kemarin tuh, biar pada inget. Jadi dewan ya kan, jadi menteri biar pada ingat lo, lu gara-gara bisa dilantik kan gara-gara kita yang dukung, bener kan? Biarin sekarang kalau udah calon-calon pada janji, antepin aja bang, biarin dia janji banyak-banyak janji, boleh janji, jangan disalahin, jangan diomelin, biarin dia janji banyak banget, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu, biarin antepin, ntar kalau udah jadi baru tagih janjinya, bener? Iyalah antepin aja, jangan pada mentang-mentang udah jadi genteng pada lupa sama tiang ya kan? Baru dilantik kemarin tuh jangan pakai lupa itu pada dia lah, mentang-mentang jadi genteng pakai ngomong pakai ngomong mau jadi genteng, tiang lu mah enak di bawah, nggak kehujanan nggak kepanasan, gua nih di atas hujan kehujanan panas kepanasan, kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin pecah dah gua, kata genteng. Tapi kan tiang bisa ngomong, genteng lu jangan sembarangan ngomong, lu ada di atas kan gara-gara gua yang nopang di bawah, kalau gua miring jatuh lu teng, bener? Makanya kita himbau kepada para genteng biar ingat sama tiang, bener? Iyalah, jangan macem-macem udah nyampe di atas habis hadiah juga garas dewek semua dimakan, duit rakyat kemudian najong bener, bensin diminum, solar diminum, aspal dia makan, po habis semuanya, panci-pancinya dikerepus semua. Enak banget kita kalau denger begitu. La ilaha illallah, tuh koruptor emang orang geblek dia bang, pakai baju rompi kuning itu, rompi oranye ya kan, orang pintar itu bukan orang geblek. Agamanya kosong, dangkal imannya begitu, kadang-kadang aneh, najong. Maka jangan sampai salah pilih besok, hati-hati. Biarin beda pilihan boleh, boleh orang beda pilihan, demokrasi nggak ngapa-ngapa, boleh beda pilihan, tapi marahan jangan, bener kan? Iya, beda boleh, marahan janganlah. Orang beda mah udah biasa, emak bapak kita aja beda, kita lahir dari perbedaan lah, jangan pakai marah.
Lu milih siapa po? Gue sih milih dia ono. Ya udah nggak apa-apa, gue sih lain po, pilihan lu sama gue mau pilih yang ono. Ya udah, empok lewat sono, saya lewat sini, ntar kita ketemu di sono, kan cakep urusan. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iyalah. Yang kita tahu kan banyak yang pada berantem. Jangan antepin, capek kita kalau berantem gara-gara beda pilihan, ya kan. Rugi rakyat, biarin po, dia mah pada senang di atas, ya kan. Kita bilang-belain mati-matian, dia tuh pada salam-salaman, peluk-pelukan, najong buat najisil di Angkalanda. Nih Masya Allah, beda boleh marahan, jangan. Makanya Nabi luar biasa, sayang sama orang miskin. Makanya besok permintaan kita nih, warga rakyat masyarakat Depok, enggak muluk-muluk orang kampung memilihnya. Pengennya tuh orang kampung, Bu, enggak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita? Nih pengennya kita nih pengennya kita nih. Mudah-mudahan sama pengen saya, ya kan? Anak kita sekolahnya gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Itu doang udah. Ya kan, ya kan, ya kan? Iyalah itu yang penting mak. Makanya kalau jadi imam ingat sama makmum. Ya Bu. Dalam sholat kalau jadi imam ingat sama makmum, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca fatihah baca surahnya tabarok waqiah, makmum di belakang ngikut sih ngikut bang, hatinya ngomong ya Allah besok gua kapok sembahyang sama lu. Makanya kalau jadi imam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, ya kan Po? Iya, makanya jangan panjang-panjang jadi imam, jangan panjang-panjang, ya kan? Panjang-panjang. Pokoknya jangan lama-lama, kesian orang pada kesian kelamaan, jangan lama-lama dah. Makanya kita kepengen ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Jangan pelit kita berbagi sama mereka. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang ada di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah itu Bu, itu makhluk dia. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, najong banget dah. Iya, makan launya ikan habis, palanya aja kerepuk semua, tinggal kucing melongo nungguin pala. Habis dikerepuk sama kita udah. Apalagi emak-emak sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus ngabisin tulang, pelit kok. Itu namanya hidup yang enak berbagi. Kita sering ngucapin terima kasih, sering nerima harus juga sering ngasih, ya kan, ya kan. Jangan nerima doang nggak pernah ngasih. Rizki yang kita punya, duit yang kita punya, harta yang kita punya, itu di situ ada bagian fakir miskin, anak-anak yatim, orang tua jompo, ya kan, orang-orang yang lemah. Maka hidup enak saling berbagi. Nabi karena cintanya dengan Rasulullah, Rasulullah cinta dengan orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Insya Allah beliau berbagi. Kita pengen semuanya kebersamaan itu perlu. Apa yang mesti disombongin? Harta itu, jabatan itu, pangkat itu, kedudukan itu semuanya titipan, ya Po. Apa yang mesti disombongin? Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, ya kan? Lah iya kita pangkat baru tibang jadi bini RT belagu banget, najong banget dah. Ada Bu RT ya? Bukan RT sini, bukan di sono, di luar negeri. Luar negeri dah, luarnya lagi deh Po kalau nggak percayaan. Masya Allah kita kadang-kadang kaya dikit sombong. Mentang-mentang kaya jalan nginjek tanah, kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkat tinggi jalan pundak duluan, wa ilaha illallah. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kita bang, ya kan? Lahir ke dunia telanjang, baju dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, sampai nama yang kita punya nih dinamain nama orang. Apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ada kan lagunya? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa?
Ada lagunya itu po. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Mentang-mentang pangkat tinggi jangan sombong. Bintang 2, bintang 3 di pundak. Apa yang dibanggain? Bintang kaleng. Dibanggain kaleng po di pundak dan bintang kaleng. Pakai bangga. Kalau bintang di langit wajar kali kita sombong lah bintang kaleng. Iya saya masih buang-buangin mulu bintang kaleng. Bener po? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina bang. Tuh kalau kita buka di YouTube volume ke-12 Soneta. Masya Allah luar biasa. Banyak macam-macam itu lagunya. Makanya kita disindir tuh. Jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Nih pala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ya kan, ya kan, ya kan? Iya makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Cipayung. KTP-nya gambar dengkul. Gak ada lah. Pala kita anggota tubuh terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin ibu, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu itu pantat isinya apaan. Masya Allah apa yang mesti disombongin. Nabi luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, cinta sama orang miskin, yuhibbul fuqara awal masakin, wa yajlisu ma'ahum, Rasulullah sering duduk kumpul bareng sama orang fakir miskin, wa ya'udu mardhahum, sering nengokin orang yang sakit yang miskin. Maka sunnah nengokin orang sakit, tengokin, jangan pakai diundang kalau ada yang sakit saudara kita, tengokin po. Bawa tentengan, jangan nengok doang, jenguk orang sakit lagi bawa apa-apa, minimal jeruk 2 kilo, bawa. Datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain sih Ji? Lo pakai diimpus yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa ini. Lah emang apa lo kemarin nggak bawa apa-apa? Lah coba lo bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga kagak bawa apa-apa, pakai nanya, apa yang lo rasa? Nih, hehehe, tawa ada kita. Nyengok orang sakit, buah-buahan orang sakit habis dibawain pulang nih, gadoin sama dia. Ya Allah po, Nabi demen. Apalagi kemuliaan Rasulullah, baca lagi di rawi akhlak dan adab beliau. Akhlaknya salah satunya apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Berarti nenek-nenek. Ya ada muda, nenek-nenek. Nenek-nenek. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bang, ngiringin tuh. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Nabi kalau jalan di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya po, begitu Nabi. Ini kan anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia bilang lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung dia gak tahu di belakang. Nih Masya Allah kemuliaan adab akhlak beliau. Begitu banyak luar biasa. Hari ini kita sudah baca riwayat sejarah. Melalui tim hadroh yang dibaca sejarah riwayatnya tuh. Makanya bu baca rawi itu supaya gampang diingat. Kenapa gampang diingat? Karena membaca sejarahnya pakai lagu. Enak, gampang diingat. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu bang. Buktinya mana? Nih saya tes empok-empok nih. Ya kan nih, po nih empok nih saya tes nih. Pasti jangan ngikutin nih. Gara-gara sebotol minuman dia jalan. Hobi anak muda. Yang penting kalau lagi
Yang penting tambah lagi sebotol idi-idi. Apal bang. Kata ibu-ibu, usah juga apal begitu. Iyalah orang ngikutin. Nggak pakai diapain, apal sendiri bang. Orang lagu gampang diapal. Makanya ulama kita bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang diingat. Ada Simtu Duror, ada Abdiya Ulami, ya kan? Ada Barzanji, Syarofal Anam. Itu dibaca dirawi. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Semua kita baca itu. Ya Allah, tim hadro ngiringin marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban tala'al badru alaina min thani yatil wada' wajib syukru alaina mada'a lillah Mahadul Qiyam kita semuanya berdiri po. Ya Allah luar biasa. Hadir Rasulullah tengah-tengah kita. Ketika marhaban Mahadul Qiyam berdiri kita lagi asyraqal diiringi dengan wangi-wangian gahru, wangi-wangian bukhur. Masya Allah hadir Rasulullah tengah kita. Anak hadro yang ngiringin. Pakai hadro yang nabu bas. Kita tabu kencang banget. Wah Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Marhaban Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Luar biasa anak hadropo. Makanya luar biasa syiar Islam tuh begitu bang, luar biasa sampai sekarang. Masya Allah kapan aja di mana aja luar biasa. Masuk Rabiul Awal kita lihat sendiri tuh, masjid musola bikin maulid, majelis taklim bikin maulid, instansi pemerintah bikin maulid, kantor-kantor pada bikin maulid, perusahaan PT bikin maulid, pasar-pasar po di pasar tuh bikin maulid. Saya sering undangan tuh acara pasar-pasar, pedagang-pedagang kumpulan semua bikin maulid, baca solawat yang digaungkan, masuk lagi ke medsos, di TikTok lihat po ada solawatan semua, Rabiul Awal, syiarnya luar biasa. Masuk ke Capcut, ada di Capcut tuh, ya enggak, empok download dah, ada po lagunya solawat semua, luar biasa. Status WA isinya solawat semuanya, sampai tukang tahu bulat. Tukang dagang keliling kampung udah ganggang itu, ya Allah tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow. Tuh jo ganti pakai lagu sholawat, tahu bulat digoreng 500-an, anget-anget semuanya, tahu digoreng. Biarin bang, gue yang ngerjain mama nih. 500-an anget. Kali lagi, tahu digoreng 5 anget. Pakai solawat, Qul ya azim qad hammana hammun wa kullu hammin ya hunu bismika ya. Luar biasa po, tuh nenek-nenek agak doyan tahu bulat jadi beli. Resep tong lu jualan pakai lagu selawat ini. Namanya nenek-nenek kan udah pada metik bang, giginya nggak ada. Dia beli tahu bulat, bu aja kolom-kolom doang di mulut, dioper ke kanan, dioper ke kiri. Atau cucunya telen nek lah, telen lolodan nenek-nenek. La ilaha illallah bu, selawat yang diagungin nggak ada ruginya, masya Allah. Ada wudhu nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Po,
Ustadz, saya kan lagi halangan ini, lagi head. Boleh nggak baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya po. Tuh, baca sholawat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya. Dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat bang. Ya macam-macam po, sholawat. Lawat udah baca. Lawat. Masak, nyuci, goreng tempe, sholawat baca. Dulu saya ingat banget, wak saya masih kecil, wak saya kalau bikin sambal sambil ngulek, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambal. Dimakan sedep, dibarangin sama selawat, enak sambal terasi. Ikan asin, habis hujan begini akbar saya rasem. Wah ilah ilallah, po, ikan peda. Selawat. Nah, masakan orang dulu wajar gurih-gurih, wah kita nenek kita sedep-sedep karena dibarengin selawat. Dulu orang tua dulu memasak apik po, masaknya apik bang. Dia nih rambutnya ditutupin pakai kudungan, ya kan? Iya rapet ngambil beras ke pendaringan tuh ya enggak, diambil sama dia baca selawat dulu, ya kan tuh orang dulu mah apik-apik. Sekarang kita asal makan ketemu rambut mulu di nasi. Bini kita rambutnya beriap masak. Selawat dibaca goreng tempe. Oh, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, orang dulu kan selawatan begitu po. Iya, saking keenakan selawat tempenya angus yang goreng. Lakinya makan marah-marah, nyalu tempe angus ngapain nih gara-gara Muhaimin bang. Lah Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan neng. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi nggak berantem po, enak. Nah kita lagi kesel banget juga sama laki. Ini nggak selawat jadi adem. Laki nggak pulang-pulang, mancing mulu, omelin. Mana sih bang lu nggak pulang-pulang? Namanya Komar, tunjuk aja matanya. Komarun, 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 sidina Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodia, dibalikin malakinya Rodia, ya dawal ayana. Bininya kesel, ya toibah Rodia. Jadi kagak berantem enak po. Anak ngiatin, mak bapak selawatan itu ngikut aja tuh bocah, ya jemalu, ya jemalu. Ya jemalu, ya jemalu. Dualah tuh bocah enak sekeluarga jadi lomba marawis. Selawat yang kita baca, al jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar berkumpul, semua kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal suami gak kenal bini, apalagi po kita gak dikenalin laki di sono. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di pala, aus udah pasti, panas udah pasti. Kita mati nggak bawa air di sono. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan udah nemu di sono po. No, Alfamart, Indomaret udah nutup semuanya. Galon isi ulang juga nggak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, sering hadir ke majelis maulid. Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin di sono. Dia kausan, dia kecekek, rasain, kagak dinolongin. Na'udzubillah min. Maka kelar maulid, sukses berhasil malam ini. Tema kita adalah meneladani sifat serta akhlak Rasulullah. Bu, perbaiki akhlak kepada Allah bang. Kelar maulid, ayo ramaikan masjid kita, syiarkan masjid kita. Yang belum doyan jamaah ke masjid, ayo sholat jamaah. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, besok jangan kabur. Antepin aja orang baru belajar. Lambat-lambat gak masalah, belajar sholat mah orang baru belajar, antepin, baru getol.
Johor setengah tiga johor, biarin nggak apa-apa, terusin. Asar nyambung sama maghrib nggak apa-apa, maghrib nyambung sama isya, lanjut terus. Besok dandanin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Bu, yang belum doyan ngaji, di sini ada guru kita banyak, ada Kiai Mustafa, ada ngaji bulanan, mingguan. Ayo kumpul aja bang. Ngomongin repot, jangan pakai kita alasan repot. Pak Ustadz saya repot banget, pengen banget ngaji. Goroh, semua juga pada repot. Ya kan, ya kan? Iyalah, jangan ngomongin repot, alasan repot. Semua kita repot. Dari masih muda kerja udah repot. Punya anak ngurusin anak repot. Ya po, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nggak lama kita ngaji, paling lama buat 2 jam, sejam ya kan po? Iyalah, ngaji aja udah, ikutin guru. Apa susahnya tiba ngikutin guru? Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Kitab apaan itu? Kita beli, bawa aja ngikutin. Guru kebet. Guru tutup lah. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Lu nanya gua lagi. Datang doang begitu, dosa dirontogin. Alhamdulillah. Kita di pengajian dosa kita dirontogin po, yang kecil-kecil nih dirontogin, diusap, dihapus, kita raba dada kita masing-masing bang. Po, semuanya kita nih pendosa kok. Yang ngomong sama dosanya banyak, emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya kalau ada orang ngomongin saya, biarin gue sih diomongin, wajar diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Antepin, semuanya kita semua pendosa kok. Dosa yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah po, mau sabar gabrek udah. Nih, jangan belaga-belaga budak bu. Dosa melaki, berangkat ngaji laki diperintah, lemes buat mulut. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, minta tolong ke. Laki lagi tidur dia bangunin, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh nyat jam, kan salah ini bini. Empok aja yang melek nyat jam, laki lagi merem. Bangun bang, lihat jam berapa no. Ya kan salah itu, orang mau bangunin, bangun bang, udah siang kan enak. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki masih merem disuruh nyat jam. Empok aja yang melek. Tuh kalau doyan ngaji mah gak begitu bang. Mana kejadian po, sebab nih saya dikirimin ada di grup WA. Bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya pakai martel. Sampai bocor bang. Gara-garanya sepele, apa sih? Ngasih uang belanja kurang. Ya tiba ngasih uang belanja kurang, palanya digedik. Sampai bocor sama bini. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih, saya saranin bang, tidur pakai helm. Ngeri kita takutnya, khawatir aja, takut hilap gitu bini kita. Paling anak nanya, ngapa sih mak bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah. Dosa-dosa kita yang kecil dirontogin, alhamdulillah. Iyalah, dosa yang kecil dirontogin. Dosa. Masa melaki ingat po. Dosa melaki. Ngaji rajin, melaki berani banget. Ngomong asal enak aja, gue sih kalau dicerain sama lu agak rugi bang. Pan lama-lama berumah tangga belum pernah gue ngerasain seneng, gajian 100.000 nyukupin kemana, belum belajar di dapur, belum baca jajan, emang dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek, Allah ada bang, lemes batu mulut. Ya elah, luar biasa, emang kita jadi orang laki serba salah, bener bang, jujur aja po. Kita orang laki mah di rumah mulu diomelin. Di rumah mulu lu bang, kemana kek lu ngayap suruh nyari usaha, kemana kek berangkat, jangan di rumah mulu ngembrek. Kita udah keluar, salah lagi. Kagak pulang-pulang. Ngapain aja tahu di sana tuh begitu. Kita jalan pergi diajak sama temen, diajak makan nih, kita bikin status pakai komen. Kagak ngajak-ngajak itu makan enak. Diajak sama temen, diajak gue ini, diajak sama temen, enggak ngajak-ngajak katanya. Makanya tuh begitu salah mulu kita. Bener po, makanya besok bini kita nih. Ini kalau kita pengen masuk surga bang, biarin dah. Biarin bini suruh jalan duluan. Iya, biarin jalan dulu. Kalau kita jalan duluan ke surga, takut aja ngomong, kagak ngajak-ngajak.
Gua ngajak-ngajak begitu takutnya. Nah Masya Allah kita kepengen dosa dirontogin ngaji. Alhamdulillah. Pahalanya gede banget ngaji cing. Pahalanya gede dah ya Allah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita membayang 1000 rakaat boro-boro dah. Membayang terawih aja niat jadwal imam. Banyak kan begitu ya Allah imamnya malam ini dia terawih. Ya lama nih lama pindah terawih. Bagaimana yang 1000? Luar biasa, dirontogin dosa, pahala gede, silaturahim nyambung kita ngaji begini. Ketemu sama guru, mandang wajah kiai kita, mandang wajah ustazah kita bu, itu udah ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di majelis taklim. Kenapa kita mandang orang alim itu ibadah? Karena guru orang alim tuh guru kita, ya kan ustazah kita, kiai kita pernah mandang wajah gurunya. Tuh nyambung po silsilahnya, ya kan? Gurunya yang punya guru, nyambung lagi ke gurunya mandang wajah gurunya. Gurunya punya guru. Gurunya, ya kan? Mandang wajah gurunya, gurunya mandang wajah gurunya. Sampai ke gurunya lagi mandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, gurunya lagi mandang ke guru, gurunya po, sampai ke gurunya mandang wajah gurunya lagi, gurunya punya guru, gurunya mandang wajah gurunya, ya kan? Ke gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kita gedegin guru ngaji udah datang aja. Gedeg banget ngaji dia mau usah lama banget, jangan begitu po, antepin aja, ya enggak po. Ya po ngaji dosa dirontogin, silaturahim kita nyambung nih begini kita ketemu. Lalu nggak ada muludan, jarang kita ketemu begini. Orang yang ngajinya rajin, kumpul di majelis taklim, silaturahimnya nyambung, umur jadi panjang, rezeki murah. Tuh datang kemari kita ketahuan dikasih rezeki tuh. Kasih besek kan? Iya tuh ada vouchernya dalamnya. Masya Allah dikasih. Coba kalau kagak datang ke Masjid Al Istiqomah nih, nggak datang dapat gituan po kita. Umur jadi panjang. Umur jadi panjang, sama mati rada jauh. Padahal Israel ada catatannya bang, Israel pegang. Catat Israel. Ada catatannya. Ada catatannya Bang Israel. Ada catatannya. Tuh. Makanya jangan sampailah kita jadi orang yang menyesal. Bu, kiai ngajarin doang itu suruh ngaji. Ustaz ngajarin doang, bukan ngajarin kiai kita emang gak ngajarin, gak nyuruh po, tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng bang. Kalau bareng-bareng jadi orang beriman, bareng-bareng jadi orang soleh kan enak, ya kan? Beda sama nyuruh, tapi beliau ngajak guru-guru kita. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Tuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya dengan ahlinya. Orang sekarang ngomong ngaji rada-rada ogah, rada-rada baged. Ada aja halangannya. Orang ngaji mau wajar bang, ibadah mah ada halangannya. Udah rapi ibu-ibu mau ngaji malam Jumat yasinan, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji ntar juga gede bener manjur banget tuh omongan. Kalau malam Jumat malam ngaji malam Minggu ada dangdutan nih, nah dangdut nih nonton kalian kondangan nih gerimis juga, ya ilah gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter itu kadang-kadang manjur omongan tuh, godaan tantangan pasti ada. Kalau ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi po. Iya di bedong lagi nih. Habis sudah kalau dibedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Macam-macam sama amil. Siapa dipegang amil juga mati. Wah. Itu manusia pilihan dari Allah amil. Siapa yang mau gantiin amil? Ayo dah. Jarang banget yang mau gantiin amil. Makanya amil itu firasatnya cepet tinggi firasatnya po. Kadang ada yang mati dia udah tahu duluan kadang-kadang. Lewat ngimpi katanya. Ini 3 hari katanya mati. Ini kita tahu datang aja ada lewat mimpi tuh orang. Besok dapat 3 hari mati. Begitu. Yang lebih akurat asal ada burung. Tweet, 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 tweet. Itu kata Amil akurat tuh. Dalam hatinya ngomong ada job nih. Begitu.
Iya, itu cerita Amil, ini mah cerita Amil di kampung saya nih, di kampung saya cerita Amil tuh. Ditunggu-tungguin dari pagi belum ada pengumuman di masjid. Burung dari kemarin udah bunyi mulu, sampai siang nggak ada yang ngumumin. Pas maghrib bininya yang mati po. Usian buat Amil orang kampung saya dah. Ini, ngaji kita biar dapat ilmu, mumpung masih sehat, ada kesempatan ya kan. Jangan ngarepin tua-tuaan ngaji. Ntar nungguin tua-tuaan, ntar nungguin pensiun. Lah, nungguin pensiun, ngaji nungguin pensiun. Iya bu, nggak ada kita ngaji, luangin waktu. Kalau udah tua, udah pensiun nih, ya Allah, Allah udah kasih sinyal buat kita. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah berasa, udah kita udah berasa, umur 40 udah berasa udah. Mata yang tadinya awas udah pada lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur. Ya kan? Ngomong kadang-kadang lantur. Makan udah pakai bubur, ya kan? Dikit lagi masuk ke dalam, serem itu Mumpung masih sehat, umur kita kan kagak banyak. Kata kong saya manusia tuh umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, bener juga Ki. Iyalah, makanya manusia jangan sombong jadi orang lu tong. Kata kong begitu. Manusia emang nggak ada yang super memi tuh kata kong. Jangan sombong lu. Manusia nggak ada yang jago ayam begitu kata dia. Makanya kita nih dibatasin waktu hidup. Makanya kalau lagi dibatasin waktu, cari cara, cari taktik buat ngumpulin poin. Ibadah kita biar bener lantaran ada ilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang Mana buktinya? Hari ini kita buktiin nih. Saya ngomong di panggung, yang di pojok sono kedengeran, di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi nih sound system. Ini kalau agak ada speaker lecet ngorokan bang. Ini kan ilmu nih, ngomong pelan tapi yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah, namanya ilmu teknologi. Makanya saya ngecek sound dulu, kalau tabligh akbar di lapangan cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan kita nanya bener-bener bang. Yang di sana kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Itu bocah PA juga kadang-kadang. Ya Allah, ilmu bikin mudah. Ada ilmu gampang, termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya diceritain sama engkong. Engkong saya pergi haji tahun 60. Kata dia tuh pergi haji tahun 60 ke Mekah. Itu 6 bulan pergi haji bu. 6 bulan bang. Naik kapal laut doang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan cing. Sekarang ada ilmu teknologi enak. Pesawat terbang Jakarta Jeddah nyampe 9 jam ya kan. Ilmu bikin mudah, ada ilmunya gampang. Seni bikin hidup jadi indah, ada seninya enak nggak kaku hidup. Baca Quran pakai seni tilawah, enak didengarnya. Lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, ada semua tuh, enak. Tadi Kori yang baca, itu lagunya namanya seni tilawah. Enak baca Quran dipakein seni. Baca sholawat dipakein seni hadroh, marawis, rebana, ketimpring, nggak ngapa-ngapa. Daripada kencang doang baca sholawat kagak ada lagunya. Sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, lah kurang enak, kaku didengarnya. Kalau pakai hadroh kan sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tuh di Kerawang lain lagi sholawatannya, dia enak dia. Sholatullah, salamullah, ya Allah, ala toha, rasulillah, ya Allah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Warung pojok. Ya Allah enak. Kenapa? Seni bikin hidup indah. Baca Quran pakai seni enak. Baca sholawat pakai seni enak. Terus ngapain lagi pakai seninya? Ngaji pakai seni enak. Semua seni akan melahirkan keindahan. Azan di masjid kita nih kalau nggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang.
Maka pakai lagu Allahu Akbar Allahu Akbar. Bu, ilah Allah po. Enak bener itu. Apa lagu lagam-lagam sono Mekah Madinah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Mekah Madinah. Tuh enak. Saya nggak tahu saluran mana tuh, saya pencet di TV tuh. Saluran Cipayung itu. Ya Allah, makanya Bu, seni melahirkan keindahan. Agama bikin hidup jadi terarah. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah, agama bikin hidup terarah. Kita ini orang yang beragama. Agama itu apa? Aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya ada. Di mana? Rukun Islam, rukun iman, ada ihsan, ya kan? Diajarin adab, akhlak, semuanya tata cara dalam fikih, semua syarat, rukun wajib, syaratnya, sunnahnya, semuanya ada. Ayo, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik agak paham, di rumah aja dah ajaran Islam pokoknya kecil-kecil. Tengok dah, sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, ada doanya, adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu ada doanya, adabnya ada. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, diajarin tuh, sering kita lupain. Makan, sebelum makan doanya ada, sesudah makan ada doanya. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya dipakai. Ada adab makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, selesai doa dikasih makan nih satu nampan bertiga po. Itu makan adabnya dipakai. Apa adabnya? Kalau makan beramai-ramai begitu, satu adabnya suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini adab nih, makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng temen kita liatin mukanya. Dia kesinggung pasti bang itu, dalam hati ngomong lapar banget gue kayaknya nih, lapar banget gue nih diliatin begitu. Nggak boleh adabnya. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja udah di situ, maju mundur situ aja udah. Emang daging atu tengah-tengah taruh rame-rame, pocel sono pocel kemarin ini jatah orang kita korek-korek longsor. Ada adab-adabnya semuanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini ada doanya. Cuman jarang nggak keburu kebaca. Banyak itu sebenarnya. Ada doa-doanya. Lagi kumpul bareng sama temen, kita ngeriung, ngobrol rame-rame. Lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Itu Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adab Islam ngajarin. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, diam aja udah. Jangan pakai usil po, rasain aja. Ini kadang-kadang kita lagi kumpul dengar suara kentut ngomong rame. Siapa nih kentut? Lu ya, enak aja. Lu kali lu nyalain rame udah silent aja, silent diam aja. Rasain po, tekep. Sampai kentut ada adab akhlaknya. Nggak ada agama lain ngajarin ke bab-bab kentut po. Di fikih ada bab kentut lah, buka dah. Tanya guru kita kalau ngaji 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang. Ini ada yang model begini. Iyalah, duet ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada jenis-jenisnya bang. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga jenis keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tuh, tiut. Nah, tuh sering ngerasain begitu kita. Tuh. Yang keempat ini yang parah, kentut ekstrim. Kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Tuh, kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena abis kentut ada yang nyusul. Tuh yang nyusulnya itu po, yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, tuh bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Sampai ke situ Islam ngajarin. Luar biasa, ngaji sama guru. Jangan cuma sama Google doang. Orang sekarang ngajinya sama Google, nggak buka kitab. Ngetik doang dah tuh di Google, apa aja nemu. Jangan kan diketik bang, sekarang zaman modern HP lebih canggih lagi. Pakai suara doang keluar. Namanya kan voice note namanya Bu ya. Tuh voice note kita pencet aja di Google.
Hai Google, minta lagu Nisa Sabian dong. Yang judulnya pasti keluar udah itu. Orang ngeden sih. Ada semuanya. Makanya orang sekarang ngajinya mau Google bukan sama kiai, bukan pakai kitab. Akhirnya banyak timbul pertanyaan yang enggak. Agama dikaitin sama akal, yang nyambung akalnya diikutin, yang gak nyambung gak diikutin bang. Maka muncul pertanyaan akal-akalan. Pak Ustadz, mohon maaf nih ya, saya mau nanya sama Ustadz. Saya lagi sholat Pak Ustadz, terus kentut saya. Kira-kira batal gak Pak Ustadz tuh sholat saya? Lah batal, lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal kira-kira saya mau sholat lagi harus wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong. Oh begitu tadi ya. Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Ustaz? Lah basuh lah, orang udah batal wudhu basuh muka. Itu dia Pak Ustaz yang gak masuk akal saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini pertanyaan akal-akalan, jangan dijawab, balik tanya lagi ke dia. Lu kalau kentut, mohon maaf nih ya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Muka tad malu, nah makanya muka lu yang dicebokin. Kadang-kadang kesel kita bang, nanyanya kagak. Gini hari masih nanya itu aja. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak tadi ya? Ada nanya begitu, masih gini hari masih ada yang begitu. Saya nggak jawab ditanya begitu, saya tanya balik ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin tadi saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah enggak tad, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Kalau enggak percaya, lu mati dulu. Di atas kuburan ntar gue bacain Fatihah, kalau enggak nyampe lu miss call. Saya udah bilang po, akal-akalan dibalas akal-akalan. Bagaimana kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya salah, ya kan? Ya kan? Banyak ngaji. Hukum Islam mah gampang, jangan digampang-gampangin. Dalam hukum fikih, Bu, air kencing najis kan? Najis. Air sperma tidak najis. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air sperma, air kencing najis, ya kan? Terima pakai iman, akal main. Ada yang nanya nih, baru main akal. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai iman, akal tuh main. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing bang, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing. Kira-kira ampeg, pileg, meriang apa kagak po? Kan PA ini hukum. Ya kan, ya kan? Meriang dong. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Tuh begitu. Kalau nganten baru 3 kali 4 kali wajar nganten baru. Lah kalau udah 40 50 ngatas lah. Kalau udah 50 kan lain. Harus di kayak hordeng po. Nih caranya nih. Ini kan sorban nih umpama hordeng digini-giniin dulu nih. Tuh Vicky ngajarin gini-giniin dulu tuh. Ini hordeng kalau udah 50 ngatas nih tuh. Digoyang-goyangin dulu. Kenapa? Spanningnya lama dia. Lah kayak TV tabung lama. Tuh. Hai. Bocah agak paham itu kata usus ngapa atau bocah sorban gitu-gituin. Diam lu bocah, lu kagak paham. Iya, emang gak capek begitu lah. Wow, kita pulang kerja aja bang, berangkat pagi, pulang jam 5 sore. Capek pulang kerja, gerah, panas ya kan. Wah, langsung disiram pakai air, lalu seger lagi badan kita. Apalagi habis begituan, habis belaem-belaem. Wah, agak harus fokus, pikiran fokus. Wah, lah tenaga keluar semua, udah sampai mata meremelik sih, kaki pada kiting ya kan. Wah, disiram pakai air, seger lagi saraf-saraf. Hukum fikih begitu menurut ilmu kedokteran, maka kita diajarkan dalam hukum ilmu agama kita gampang tapi jangan digampang-gampangin. Mana buktinya? Empok bulan Ramadan dalam keadaan haid, lagi menstruasi, enggak puasa, enggak sholat kan? Kenapa selesai Ramadan yang disuruh ganti puasa yang empok tinggal?
Bukan sholat yang po tinggalin, ya kan? Ya Bu, harus ganti puasa yang ditinggal. Umpama 7 hari kita nggak puasa, berarti kita ninggalin sholat berapa tuh? Sehari 5 kali 7, 35 waktu kita tinggalin. Kenapa keluar Ramadan yang disuruh bayar itu utang puasa doang, bukan utang sholat? Kalau utang sholat kan lebih ribet lagi po lah, 3 kali 5, 75, bu 3 kali 5, bu 35, ya kan? 7 kali 5, ya kan? 35, ya kan po? Lama. Jangankan suruh badalin sholat, ganti begitu, utang sholat, dan jagain darah head aja ribet. Tampil sono tampil kemari. Kenapa yang disuruhnya bayar puasa yang ente tinggal, po? Begitu. Utangnya berapa? 7, berarti dibayar 7 setelah Ramadan. Benar? Sampai kapan itu utangnya harus dilunasin? Sampai sebelum datang Ramadan lagi. Kan lama waktunya, ya kan? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Kadang-kadang aneh orang sekarang. Najong dah. Makanya kita disuruh ngaji, nanya sama guru. Yang punya guru bakal kumpul ntar di akhirat sama gurunya. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita sering kumpul bareng sama guru, sama kiai. Tapi di akhirat kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Maka malam ini ayo kelar maulid, ada peningkatan kualitas ibadah kita. Akhlak kepada Allah perbaiki. Alhamdulillah. Akhlak kepada sesama perbaiki. Insya Allah kita diakui selalu sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ini aja dari saya. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Kami mengucapkan rasa terima kasih dan hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.